dan tentu kita akan ada sesi latihan nanti ya. Jadi teman-teman bisa pelajari kembali atau diskusikan lagi dengan teman-temannya. Yang jelas di sini teman-teman perlu tahu dulu dari soal apakah case-nya itu adalah case untuk mencari Z maksimum atau untuk mencari Z minimum. Itu dulu yang perlu tahu pertama kali ya. Untuk mengubah Z-nya ini. Kalau Z-nya adalah Z untuk mencari nilai minimum, maka nanti perlu dikalikan dengan minus 1 dulu, ya. Sedangkan kalau dia udah mencari Z max, pindah ruaskan semua ke kiri, ya. Ya seperti ini dia bentuknya. Minus 40x-nya kan tadi sebelah kanan, kita ubah ke kiri jadinya minus 40x1, lalu 30-nya tadi yang sebelah kanan kita ubah ke sini ya. Kelihatan nggak ya teman-teman? Sini, lalu ke sini. Ya, jadi harus eee, geser dulu semua ke kiri, termasuk yang bagian ini. Yang awalnya minus 40x dipindahin ke sini jadi 40 positif, minus 30 juga nanti akan jadi positif, ya. Dan yang perlu di-highlight juga adalah ketika kita ingin mengubah bentuk tanda kecil sama dan besar sama menjadi sama dengan, maka harus ditambahkan yang ini, select variable. Ya. Ketika simbol kita kecil sama, maka select variabel kita akan bertanda positif, sedangkan jika tanda kita besar sama, maka nanti select yang kita tambahkan itu adalah negatif. Dan perlu keep in your mind bahwa penomoran select variabel ini tidak selalu sama. Tergantung jumlah constraint kita. Kalau misalnya nanti constraint kita ada 4, maka select variabel kita ada S1, S2, S3, sampai S4. Ya, tergantung jumlah constraint yang diketahui dari soal. Itu ya, ada pertanyaan kira-kira? Sudah cukup clear? Ya, nanti boleh silakan diulang lagi untuk melihat video recording ya dari Zoom meeting ini. Oke, kalau gitu saya lanjutkan untuk langkah yang kedua. Kita masuk ke langkah pembuatan tabel. Nah, di sini kita nggak bikin dalam soal cerita ya teman-teman. Ini sudah diketahui ya fungsi objektifnya atau fungsi tujuannya adalah ini, dan fungsi batasan, fungsi constraint atau fungsi kendalanya ada sebanyak segini ya, ada 4 sebetulnya. X1, X2, X3 ini adalah kendala non negatif, tapi ini tidak perlu dibikinkan dalam tabel. Ya, diasumsikan bahwa fungsi kendala semua yang di atas itu semuanya sudah non negatif ya, atau besar sama dari nol. Nah, bagaimana cara kita memindahkan yang tadi, ini kan bentuk umum ini pasti kita nanti akan ketahui dari soal. Kasusnya bentuk apapun nanti kita akan bisa bikin dalam bentuk umum. Jadi wajib teman-teman bikin dulu persamaannya atau pertidaksamaannya dulu dalam bentuk umum. Lalu setelah bentuk umum barulah kita masuk ke bentuk standar. Ya, bentuk standar ini adalah bentuk yang nanti kita akan pindahkan ke dalam tabel simplex. Ya. Nah, jadi tadi karena ini udah bentuknya Z max, maka tidak perlu dikali minus 1, tinggal kita pindahkan ke ruas sebelah kiri aja untuk angka 8x1, 9x2, dan 4x2. Maka fungsi objektifnya menjadi ini. Lalu kita punya fungsi kendala, semuanya adalah kecil sama, maka select-nya bentuknya adalah positif ya teman-teman ya. Karena kita punya 3 fungsi kendala, maka select-nya kita nomori S1, S2, S3. Dan tanda kecil sama kita ubah semuanya dalam bentuk sama dengan. Ya. Nah, ketika udah ada bentuk standar ini, kita bisa masukkan ke dalam tabel. Ya. Ada yang namanya variabel basis. Variabel basis itu berisi angka variabel select S1, S2, S3, dan basis untuk Z, fungsi objektifnya.
ya. Ha harus dibikin dulu nih variabel basisnya sebanyak constraint dan fungsi tujuan kita. Fungsi tujuan itu pasti akan selalu jumlahnya satu, yaitu Z ya. Z-nya cukup satu, tapi select-nya itu mengikuti berapa jumlah fungsi kendala yang kita miliki. Nah, lalu dituliskan semua variabel-variabel yang ada, karena di sini dia menggunakan variabel X1, X2, X3, maka kita tuliskan X1, X2, X3. Lalu fungsi select-nya kita tuliskan lagi di sebelah kanan ya, karena ini udah ketentuan dari algoritma simplex-nya. Dan nanti ada NK. NK itu adalah angka yang berada di sebelah kanan dari sama dengan. Ya, misalnya di Z dulu deh. Z adalah fungsi objektif, maka kita bisa langsung tuliskan konstanta dari X1-nya adalah, di sini teman-teman lihat dari bentuk standarnya adalah -8. Maka -8 kita tuliskan di sini, -9, dan -4. Karena di sini nggak ada variabel select, maka semuanya dinolin, termasuk angka di sebelah sama dengan itu adalah 0. Maka NK-nya adalah 0. Ya, oke. Berikutnya kita masuk yang saya contohin aja untuk yang fungsi select S1, di mana ini variabel X1-nya adalah 1, konstanta dari X1-nya adalah 1, karena nggak ada angkanya, maka itu adalah 1, X2 juga 1, X3-nya ada 2, ya. S1-nya, karena dia tidak dibunyikan konstantanya berapa, berarti angka di depannya itu adalah 1, ya. S2, S3 adalah 0, karena di situ nggak ada variabel S2, S3. Angka di sebelah sama dengan adalah 2. Oke, sudah paham semua cara memindahkan bentuk standar ke bentuk tabel? Kalau sudah paham boleh kasih jempol dulu dong. Kita bisa kasih reaction ya harusnya nih ya. Baru Dina aja yang paham nih kayaknya. Oke, so far yang udah merasa paham step by step-nya boleh kasih jempol. Oke. Yang lain belum? Oke. Nasril, ada pertanyaan? Safety, masih belum kasih jempol. Oke, kita lanjutkan lagi ke next step ya, teman-teman. Nah, tadi yang bentuk standar kita udah ubah dalam bentuk table. Next step-nya adalah kita perlu menghitung indeks dengan mencari kolom kunci namanya. Nah, kolom kunci, karena tadi ya, fungsi objektif kita adalah untuk mencari nilai maksimum, maka ketentuan yang perlu kita baca adalah yang sebelah ini. Jika Z-nya berupa maksimum, maka kolom kunci adalah nilai negatif tertinggi dari si Z. Nah, perhatikan si Z-nya punya angka -8, -9, -4, dan 0 ya. Maka nilai negatif tertingginya adalah di angka -9 ya. Berarti ini adalah angka nilai negatif tertingginya. Maka yang akan menjadi kolom kuncinya adalah yang ada di kolom X2 ini, karena posisi -9 itu adalah di kolom X2,
Ya, maka ini yang ditandai merah ini adalah merupakan kolom kunci. Nah, lalu mencari baris kunci. Nah, baris kunci adalah baris yang memiliki nilai indeks positif terkecil. Nah, nilai indeks itu dicari dengan membagi NK dibagi dengan kolom kunci. Ya, NK itu ini ya, nilai koefisiennya adalah ini. Ya, NK itu singkatan dari nilai koefisien. Ya, tadi yang posisinya itu di sebelah kanan dari tanda sama dengan. Ya, maka untuk indeksnya adalah NK dibagi nilai yang ada di kolom kunci. Ya, berarti kan 2 dibagi 1, 8 dibagi 6, 3 dibagi 3. Maka dapatlah indeksnya 2, 8 per 6, dan angka 1. Nah, nanti nilai indeks ini ya, kita carilah nilai yang paling terkecil, yaitu angka berapa teman-teman? Baris 1, baris 2, atau baris Baris 3? 3, Pak. Tiga, 3, Pak. Angka Pak. terkecilnya. Baris ketiga ya, di angka 1, maka itu menjadi baris kunci. Nah, lalu tentu ketika sudah kita temukan kolom kunci dan baris kuncinya, maka nanti dia punya yang namanya pivot point atau persilangan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu di angka 3. Oke, sudah paham caranya untuk mencari kolom kunci dan baris kunci? Ya, jadi nanti silakan ditandai baris kuncinya yang mana, kolom kuncinya yang mana. Sebelum kita mencari baris kunci, tentu kita mencari dulu indeksnya dengan membagi nilai koefisien dengan nilai yang ada di kolom kunci. Oke. Langkah berikutnya, nah, langkah berikutnya adalah kita perlu mengganti seluruh variabel keluar dengan variabel masuk. Jadi kan X2 ini tadi, sebentar saya hapus dulu. Nah, tadi kan X2 ini adalah kolom kunci ya teman-teman, yang ditandai merah. Tadi merah di sini. Nah, untuk variabel keluarnya itu kita ganti dengan variabel masuk. Ya. Variabel masuk itu adalah yang ada di sini nih, yang ada di baris, sedangkan variabel keluarnya adalah yang ada di kolom ini. Ya, maka kita ubahlah S3 menjadi X2. Karena di sini instruksinya adalah variabel basis pada baris kunci diganti dengan variabel pada kolom kunci. Kolom kuncinya adalah X2 tadinya, maka si variabel basis ya yang ada pada baris kunci itu diganti dengan si X2 ini. Tadi kan yang jadi baris kuncinya adalah di bagian baris ketiga. Maka si S3 ini kita ganti dengan X2. Ya, diperolehlah seperti ini. S1, S2, X2, dan Z. So far ada pertanyaan? Nah, maka dengan terjadinya perubahan dari variabel masuk ke variabel keluar, maka kita harus mengupdate semua angka yang ada di tabel ini. Ya, jadi angka yang semulanya seperti ini kita update dengan nilai yang baru. Cara mengupdate-nya dengan cara apa? Teman-teman bisa perhatikan ini ya. Tadi kan awalnya angkanya adalah 2, 3, 4. Sorry. Ya, 2. Nah, di sini ada angka 2, 3, 4. Terus angkanya 0, 0, 1. Coba saya balik lagi. Dan 3.
Nah, kenapa semuanya ini jadinya angkanya seperti ini? Jadinya yang awalnya 2 menjadi 2/3, 3 menjadi 1, 4 dibagi 3. Jadi 4/3 kan? Ternyata ketika misalnya suatu variabel basis kita ubah menjadi variabel masuknya, maka kita cukup bagikan dengan angka silang tadi, yaitu di angka 3, ya. Kan ini polanya semuanya sama-sama dibagi 3 kan, teman-teman, dari nilainya sebelumnya, ya. Ini diakibatkan karena masing-masing angka ini kita bagi dengan nilai pivotnya. Nilai pivot itu apa? Ini tadi, persilangan antara kolom kunci dan baris kunci, yaitu adalah di angka 3. Oke, selesai ini, maka kita harus mengupdate nilai yang ada di S1, S2, dan nilai Z, ya. Caranya adalah, ini cukup nguli ya, teman-teman. Nilai lama dikurangin nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Ya, nilai kolom kunci sekarang ini ya, yang ada di baris ke, sorry, kalau kolom kunci berarti kan yang di sini nih, ya. Nah, nilai lama untuk yang S1 adalah 1121002, ya. Sedangkan nilai baru pada baris kunci adalah 2/3, 1, 4/3, 0, 0, 1/3, dan 1. Ya. Maka untuk menghitungnya adalah nilai lama dikurangin dengan nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Ya. Berarti kan di sini cukup kita kurangin nih dari nilai lama 1 dikurangin 2/3, ya, dikali dari nilai kolom kunci. Nilai kolom kunci kita tadi berapa? 1 ya. Satu, Pak. 1, maka jadinya adalah 1/3. Nah, setelahnya juga kita lakukan seperti itu sehingga hasilnya adalah ini. Nah, maka S1-nya kita ubah, kita isi angkanya di sini 1/3, 0, 2/3, 1, 0, dan seterusnya. Begitu ya, teman-teman. Dan sama juga caranya dengan si S2 dan Z juga caranya seperti itu, ya. Mengikuti rumus yang ini ya, semuanya mengikuti rumus yang ada di sini untuk perhitungan nilai S1, S2, dan Z. Kira-kira ada pertanyaan? Pak, izin Pak, mau nanya Pak. Mhm. Itu Yap. yang bilangan pecahan kenapa nggak dijadiin bilangan biasa aja Pak? Karena nanti kemungkinan akan mengubah nilainya. Ini siapa yang nanya? Fikri ya. Iya Pak. Ada kemungkinan kalau kita ubah ke bentuk desimal ya, maksudnya ya. Iya Ya, Pak. maka nanti akan berpotensi mengubah nilai yang sebetulnya. Karena kan kalau kita ubah 2/3, misalnya kan 0,666 sekian terus kan. Kalau kita bikin desimal biasanya ada pembulatan menjadi 0,67 atau bahkan menjadi 0,7, sehingga nanti sebetulnya angka kita itu jadi berubah. Nah, maka mengantisipasi itu dalam konteks perhitungan menggunakan tabel simplex, sebaiknya teman-teman tetap gunakan angka pecahan, ya, akan lebih mudah untuk menghitungnya. Itu ya, Fikri ya. Jadi sebaiknya agar nanti tidak ada perubahan nilai, maka kita tetap gunakan bentuk pecahan. Oke, teman-teman yang lain ada pertanyaan? Nah, nilai kolom kunci pastikan ya tidak itu mengikuti dari angka yang kita miliki, ya. Kolom kunci kita kan ada di kolom X2 tadi ya. Maka kan di nilai lama gitu kan, kita kan nilai kolom kuncinya adalah angka 1.
Kalau di baris S2 nilai kolom kunci kita adalah 6, maka dikalikan dengan 6, di sini dikalikan dengan 1. Kalau yang untuk Z, kolom kuncinya adalah di angka minus 9, maka kita kalikan dengan minus 9, ya. Jadi pastikan ini teman-teman paham apa saja yang nilai lama, lalu nilai baru baris kunci, itu kan udah diketahui nih yang ini kan, yang di baris ketiga atau X2, lalu nilai kolom kunci. Nilai kolom kunci kita adalah X2, maka lihat konstanta yang ada di kolom kedua ini. Konstantanya ini ya, 1, 6, dan minus 9. Maka di sini ditulisin angka 1, 6, dan minus 9 dalam warna hijau. Dan ini sengaja diubah warnanya biar ngikutin formula yang kita tuliskan di bawah ini. Itu ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Saya ngopi dulu. Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Nah, maka ketika sudah kita menghitung semua, kita pindahkan ya ke tabel. Semuanya yang hasil perhitungan tadi kita pindahkan. Dan yang perlu kita perhatikan adalah di variabel basis objektifnya atau fungsi tujuannya. Kalau misalnya ada angkanya yang masih ada tanda minus, ya, berarti iterasi pertama kita belum menghasilkan solusi yang optimal. Maka akan ada pengulangan iterasi 1, iterasi 2, sampai iterasi 3, atau bahkan sampai berapapun, asal nanti hasil akhirnya tidak minus lagi. Tapi karena ini ada salah satu sel yang angkanya adalah negatif, maka kita perlu melakukan iterasi lagi, dihitung dari langkah satu lagi, dari awal. Gitu ya teman-teman ya. Jadi karena kita baru menghitung satu iterasi, maka solusi optimal untuk fungsi objektif menghitung X1, X2, X3-nya belum mendapatkan nilai maksimum. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Ya, biar tidak ingat kebanyakan kan Mas, efek pasca lebaran nih kayaknya ya. Maka kita cukupkan untuk iterasi itu dulu pembahasannya. Nanti iterasi duanya kita lanjutkan di minggu depan ya. Kalau teman-teman di e-learning, saya screen e-learning dulu. Nah, di e-learning itu di minggu keempat saya udah tambahkan tugas. Sebentar, ini tugas W4 harusnya. Kalian lebih prefer ini tulis tangan atau pakai Excel? Ini tugas W4. Gimana? Tulisan tangan atau pakai Excel enaknya? Karena ini bentuk tabel ya, jadi saya minta teman-teman bikin dalam Excel aja, nggak usah tulis tangan ya. Akan jauh lebih enak ngitungnya menggunakan Excel. Ya, dijawab dengan menggunakan, silakan dikerjakan sesuai dengan deadline ya di hari Minggu. Jadi kalau ada yang kurang jelas atau yang ada yang teman-teman tanyakan, silakan nanti di Japri, di grup aja ya, jangan di Japri. Nah, ini tugas W4. Nah, di sini sudah dijabarkan apa namanya tugasnya. Nah, ini di sini variabelnya saya cuma minta 2 ya. Nah, silakan teman-teman coba hitung. Dan kita masih membahas iterasi 1 saja. Untuk iterasi kedua nanti kita akan bahas di minggu depan. Ya, kira-kira ada pertanyaan? Pak, berarti tugasnya cuma sampai iterasi 1 aja ya, Pak? Hmm.
Nggak perlu ada Iya, pengulangan ya, bener. Pak? Ini siapa yang nanya? Ya, Fikri, iterasi 1 dulu aja, ya, biar kita paham dulu iterasi satunya, kalau bisa diulang-ulang cara pengerjaannya. Tapi yang pasti nanti saat ujian, ya, pasti variabelnya akan lebih dari 2. Karena pada dasarnya simplex ini kan untuk membantu menghitung variabelnya yang lebih dari 2. Tapi ini untuk sebagai latihan dan teman-teman paham dulu step by step-nya, maka kita cukup gunakan dulu 2 variabel. Ya, nanti di minggu depan kita barangkali soal latihannya saya akan coba temukan, cari di buku ya, apakah ada kasus yang menggunakan 3 variabel, nanti kita akan bisa latih dengan 3 variabel dan tentunya nanti teman-teman akan diminta melakukan iterasi sampai mendapatkan solusi yang optimal. Ya, solusi optimal kita bisa lihat dari konstanta Z-nya apakah masih ada nilai negatif atau sudah positif semua. Kalau udah positif semua, maka itu sudah dinyatakan sebagai solusi yang optimal. Itu ya teman-teman. Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau tidak, semoga tetap senang mempelajari ROB. Ya, intinya sih di sini, apa ya, dari awal saya bilang ya karena kita hitung-hitungan semua, intinya sih latihan aja ya, teman-teman paham step by step-nya, lalu latihannya betul-betul dikerjain dulu sendiri, kalau pusing baru diskusikan sama teman-teman ya. Dicoba dulu sendiri, kalau nggak nyoba dulu sendiri nanti nggak ada yang tertinggal di kepala masing-masing gitu ya, karena ini bentuknya hitungan. Dan nanti boleh diangsur-angsur juga bikin lembar cheat sheet untuk membantu teman-teman ujian gitu ya, sambil summary nanti materi-materi apa yang akan diujikan, sehingga nanti saat sebelum ujian ya nggak perlu terlalu belajar yang ekstra lagi, tinggal di-review-review aja materinya. Karena selama kuliah saya pun menerapkan hal itu juga dulu gitu ya. Selalu men-summary, pembelajaran mingguannya, jadi nanti ketika mau ada ujian, tidak terlalu usaha ekstra lagi, karena cukup nempel di otak kalau misalnya kita menulis sendiri, ya. Oke, kalau kayak gitu, cukupkan aja ya, kita belum mau yang terlalu riweh-riweh, masih hawa-hawa liburan. Sebetulnya saya masih liburan di sini teman-teman, tapi takut materi kalian ketinggalan, jadi ya saya luangkan aja waktunya untuk sharing dulu sebentar, dan memberikan penugasan ke teman-teman. Ya, kalau gitu saya cukupkan. Mohon maaf lahir dan batin semuanya, selamat Lebaran bagi yang merayakan. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Mohon maaf lahir sama-sama. batin, Pak. Ya, sama-sama. Recording stopped.